Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Nah saudara, pagi hari ini kita duduk bersama mendengarkan firman Tuhan. Adalah berbahagia semua kita di sini. Sebab inilah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ya, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Coba lihat wajah kanan kiri saudara. Lihatlah orang-orang yang diberkati. Ya, katakan kamu diberkati. Pagi hari ini kamu diberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saya akan bawakan satu judul dalam rangkaian khotbah bulan ini adalah keluarga yang diberkati. Bulan lalu kita mendengar keluarga yang diurapi Tuhan. Ini dilanjutkan lagi tema keluarga yang diberkati Tuhan. Nah dalam rangka ini saya membawakan tema ini, bebas drama keluarga. Ya, bebas drama keluarga. Apa artinya ini? Nanti kita akan coba lihat bersama-sama ya. Nah, kita buka dulu Mazmur 133 seperti yang saya pernah bawakan bulan lalu tentang Mazmur ini. Nah, Mazmur 133 ini menyatakan alangkah indahnya, ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, alangkah baiknya, alangkah indahnya. Ya, inilah bicara tentang soal kekristenan yang sejati itu di luar itu baik kelihatannya. Ya, di luar itu baik, orang lihat menyenangkan keluarga kita. Tapi di dalamnya bagaimana? Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, inilah keluarga yang diberkati Tuhan itu sungguh luar dan dalamnya sama keadaannya. Amin. Luar dan di dalam sama. Luar itu nampak indah ya. Di luar apa? Ya, di luar itu baik. Ya, di dalamnya juga indah. Di dalamnya indah, luar dan dalam keadaan yang sama. Ya, menyenangkan di luar, indah di dalam. Nah inilah keluarga yang baik dan diberkati Tuhan. Keluarga yang indah ini bless, ya, berbahagia, diberkati Tuhan. Kata-kata bless ini ya bukan hanya berkat Tuhan tetapi ada kebahagiaan di dalamnya. Ada kebahagiaan. Nah inilah rumah tangga yang rukun. Ya, rumah tangga yang rukun yang kita baca dalam Mazmur 133 tadi. Ya. Saudara-saudara yang diam dengan rukun. Nah rukun ini harmonis. Ya, harmonis. Bicara tentang harmonis itu bicara tentang musik. Ya, harmonis itu bicara tentang bukan hanya satu alat musik. Ya, bukan hanya satu alat musik, itu berbagai-bagai alat musik. Tapi bisa disusun dengan rapi komposisinya. Ya, sampai bisa didengar dengan merdu sekali. Digabungkan semua suara itu wow. Itulah harmoni. Itulah keluarga yang rukun dan harmonis. Keluarga yang bebas drama. Keluarga yang bebas drama keluarga. Nah, saya mau bawakan satu nyanyian. Ini bicara tentang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Ada tangisan, ada tawa, datang silih berganti. Dalam kehidupan kita, ya kita diajar untuk supaya pinter. Ya, tidak mungkin kita tidak menghadapi duka, tidak mungkin kita melewatkan tangisan. Maksudnya kita harus hadapi, ya. Tetapi orang yang diberkati Tuhan bisa merangkainya dalam campur tangan ilahi, dalam campur tangan Tuhan. Menolong kita, membantu kita merangkai semua kejadian-kejadian dalam hidup kita. Ya, semua musim dalam kehidupan kita dirangkai menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan.
Kita dengarkan lagu ini. Jalan hidup manusia di dunia bukan hanya tawaria semata. Kadang suka, kadang duka berpadu. Kadang senyum, kadang melagu. Terdengarlah nada-nada kehidupan, nada sedih dan gembira berdendang. Inilah kenyataan yang harus kau hadapi. Jangan takut, Yesus Tuhan sertamu. Yang kau perlu, yang kau mau, Dia tahu. Yang terindah, yang terbaik Dia beri. Jangan ragu, jangan undur darinya. Kau ditempa jadi saksi yang heran. Sabarlah, ingat janji, kepastian dalam Tuhan. Berimanlah, jangan undur dan gentar. Saatnya segera tiba, kau akan terpesona. Pelangi kasih ilahi tercipta. Yang kau perlu, yang kau perlu, yang kau mau, Dia tahu. Yang terindah, yang terbaik Dia beri. Jangan ragu, jangan undur darinya. Kau ditempa jadi saksi yang heran. Sabarlah, oh, ingat janji, kepastian dalam Tuhan. Berimanlah, jangan undur dan gentar. Oh, saatnya segera tiba, kau akan terpesona. Pelangi kasih ilahi tercipta. Pelangi kasih ilahi tercipta. Oh, pelangi kasih ilahi. Nyanyi bareng-bareng ya. Tercipta. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Ada suka dan ada duka. Tetapi orang percaya harus bisa merangkainya. Dengan bantuan Tuhan, Dia akan tolong kita merangkainya menjadi sesuatu yang indah. Ya, tidak ada drama dalam keluarga. Nah, kita melihat drama itu apa sih? Maksudnya drama? Drama itu cerita yang menarik, saudaraku. Ceritanya menarik. Kalau kita nonton sinetron, ya drama keluarga itu menarik. Karena apa? Karena plot-plot ceritanya dibuat sedemikian rupa mempermainkan emosi kita, mempermainkan kemarahan kita, ya. Tapi menyenangkan kalau tidak ada cerita yang menegangkan, yang membuat meneteskan air mata sampai itu tidak menarik cerita itu, bukan? Ya, itulah drama, saudaraku. Ya, justru banyak konflik, ya banyak konflik di cerita drama itu.
Ya banyak konflik. Oh, kita lihat pemain-pemain drama itu yang pinter sekali itu, wow, itu gajinya saudaraku luar biasa. Pemain drama di sinetron itu, kalau yang top itu saya lihat di kira-kira berapa ya gajinya, itu sampai 75 sampai 120 juta satu episode. Ya. Nah saudaraku, lihatlah kalau drama itu begitu bagus, ceritanya begitu panjang sampai kita sendiri bosen. Ya, apa itu? Ikatan Cinta. Siapa yang hobi Ikatan Cinta? Itu sampai 1329 episode. Ya, ceritanya begitu menarik saudaraku. Itu sudah ceritanya sudah ada jalan keluar. Dibuat lagi konflik yang begitu besar supaya ceritanya bersambung. Nah, saudaraku, pada kenyataannya kalau drama ini terjadi dalam kehidupan nyata, kehidupan saudara itu tidak menyenangkan, itu tidak lucu. Ya, kalau kita lihat di film bagus itu memang harus ada seperti itu supaya kita lebih penasaran lagi. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, saudara, saya percaya saudara tidak akan suka. Tidak akan suka dengar cerita seperti itu. Ya, ada konflik, ya, ada permusuhan dalam keluarga, suami dan istri saling diam-diaman, ya, bertengkar setiap hari supaya seru kan. Kalau cerita kita lihat, kalau dalam kehidupan kita, wah itu tidak menyenangkan saudaraku. Ada perselingkuhan. Saudara mau keluarga kita seperti itu? Tentunya tidak, bukan? Ya, inilah drama seringkali terjadi dalam kehidupan kita di dunia nyata itu tidak menarik saudaraku, melelahkan. Sebab mengurus energi, ya, mestinya kita bisa konsentrasi terhadap pekerjaan kita. Buyar. Ya, kita malas jadi kerja. Ya, melelahkan mengurus energi. Kalau yang menikah yang masih bulan madu, yang berapa tahun inilah menikah. Ada nggak di sini? Ini kayaknya keluarga senior semua ya. 5 tahun menikah, 10 tahun. Ya, saya tahun ini 30 tahun. 30 tahun. Cerita dramanya banyak sekali saudara. Ya, kalau kita baru-baru menikah, ya, stamina kita masih kuat saudaraku. Yuk, kalau diajak bertengkar masih ngotot-ngototan, masih kuat-kuat ya. Tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun perang terus kayak gitu, capek enggak? Ya, capek enggak? Lelah, melelahkan, menguras energi itu. Nah, kemudian akibatnya ya kita mengalami luka. Ada luka, ada kecewa, ada kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Wah, sungguh tidak menyenangkan drama keluarga itu. Nah, lama-kelamaan kita bisa kehilangan kasih. Ya, iblis datang itu untuk mencuri. Dia mencuri damai kita, mencuri kebahagiaan kita. Dia mencuri kasih kita sehingga tidak ada kasih lagi dalam keluarga kita. Tapi hati-hati, dia bukan hanya mencuri, dia mulai membunuh sukacita dalam hidup kita. Dia mulai membunuh anggur sukacita dalam pernikahan kita. Menyenangkan enggak? Menyenangkan? Tidak. Ya, coba kita lihat keluarga kita. Menyenangkan? Menyenangkan? Amin. Aminnya sedikit. Inilah, kalau kita dalam konflik, dalam drama keluarga, ya, kita tidak bisa konsentrasi untuk bekerja. Banyak tokoh-tokoh besar, baik di luar negeri, saya lihat di dalam negeri juga keluarganya, bisnisnya hancur, saudaraku. Ya, ada juga bisnisnya yang berhasil sih ada, tetapi lebih banyak yang hancur karena rumah tangganya hancur juga. Bisnis yang dibangun bertahun-tahun itu harus hancur di tangan istri.
Ini harus hancur di tangan istri kedua. Wah, drama rumit kalau sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat di ini cerita ini. Di 2 Korintus 7 ayat yang kelima. 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Ya. Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Di luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Apa ini? Apa yang saudara ingat tentang Makedonia? Ya, Makedonia ini, wah saudaraku sungguh-sungguh kaya soal memberi. Ya, walaupun mereka miskin, ya, tetapi dalam hal memberi mereka luar biasa sekali. Nah, kita ingat cerita di Makedonia ini, inilah panggilan Tuhan kepada Paulus. Ya, tadinya Paulus tidak punya rencana ke Makedonia. Dia tidak punya rencana, itu di luar rencananya yang dia akan lakukan perjalanan misi penginjilan ini. Tetapi pada malam waktu dia mau berangkat, saudaraku, dikasih penglihatan dari Tuhan bahwa ada orang Makedonia yang mengawe-ngawe kayak gini. Ya, memanggil-manggil di Paulus untuk datang ke Makedonia. Nah, saudaraku, ya, tetapi pada kenyataannya saudara lihat ya, ini mereka dalam rencana Tuhan pasti. Mereka dalam panggilan Tuhan. Ya, ke Makedonia ini. Tadinya ini bukan rencana Paulus, tetapi apa yang terjadi? Ya, Paulus tahu itu dari Tuhan, dia jalani. Nah, saudaraku, bahkan dikatakan ini, ketika dia sampai di Makedonia, apa yang terjadi? Ya, ada di mana-mana kami mengalami kesusahan. Di luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Nah, saya mau katakan begini, apa poinnya yang dapat kita pelajari dari hal ini? Selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya, pasti ada selalu persoalan. Selalu ada masalah. Ya. Kalau suami istri bertengkar, kalau saudara-saudara ada masalah terjadi, ya. Kalau saudara sudah setia, bahkan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi masih ada masalah. Kalau mungkin saudara bertanya, oh Pak Gembala atau kami hamba Tuhan, kenapa ya saya aktif, setia, melayani, bahkan saya baru percaya kepada Tuhan, harus menghadapi masalah. Nah, kita katakan begini ya saudaraku, kita masih di dunia. Benar? Kita masih di dunia. Pasti ada masalah. Kalau saudara mau tidak ada masalah, gampang saudaraku. Ada jaraknya berapa meter ya? 500 meter kali. Di dekat kita sini. Ya, satu tempat, tenang sekali tempat itu. Damai sekali. Tidak ada masalah di sana. Di manakah tempat itu? Di pemakaman Kerkhof. Nah, itu benar-benar tidak ada masalah saudaraku. Tapi selama di dunia ini, seperti kita lihat ini, Paulus, walaupun dia dalam kehendak Tuhan perjalanan ini. Walaupun ini dia dalam misinya Tuhan, kan dia tidak rencana mau ke sana. Tetapi ada penglihatan, dipanggil oleh orang Makedonia dalam penglihatan itu. Paulus pergi ke sana, nah ternyata di sana apa yang dihadapi? Masalah. Ya, masalah yang tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Meskipun sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, ya harus tetap dilewati. Ya saudara, kalau ada masalah, jangan tanya lagi sama hamba Tuhan. Om, kenapa ya terjadi masalah dalam rumah tanggaku? Belum selesai ini datang lagi. Ingatkan, kita masih ada di dunia. Ya, coba ingatkan teman kita sebelah. Bisa ingatkan? Kita masih di dunia ini. Ya masih ada masalah. Ya 1001 macam kita
Nah inilah tadi orang-orang percaya dengan pertolongan Tuhan bisa merangkainya menjadi indah. Ya, bahkan indah pada waktunya. Tunggu saja waktunya Tuhan. Semua pasti akan berlalu, semua pasti menjadi indah kalau kita boleh bertahan. Ya lihatlah segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ada masalah yang memang tidak bisa dihindari untuk itu harus terjadi di muka bumi ini. Ya, bahkan kalau kita lihat zaman COVID dulu, saudaraku, ya ada beberapa saudara-saudara kita yang harus mengalami meninggal. Ya, mereka bukan nggak rohani, saudaraku. Mereka mengalami meninggal. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Banyak juga pendeta-pendeta yang meninggal di zaman COVID itu. Nah, saudaraku, apakah orang-orang itu berdosa lalu Tuhan izinkan mati? Bukan demikian, saudaraku. Memang itu harus terjadi di atas muka bumi ini. Bahwa semua itu ya masih bisa kita alami. Ya, tidak ada orang yang kebal. Kalau Paulus saja dia bisa mengalami, apalagi kita orang-orang biasa seperti kita ini. Paulus saja dia sudah berjalan dalam kehendak Allah, tapi masih saja mengalami masalah. Jadi masalah itu kita harus belajar gini, lihatnya. Biasa saja masalah itu datang. Ya biasa saja, coba katakan biasa saja. Ya masalah itu datang, apa? Pokoknya kalau datang, datang boleh, enggak ada drama keluarga, enggak ada drama-dramaan. Enggak ada sakit-sakit hati, enggak ada kekecewaan, enggak ada patah semangat, ya enggak ada mau mundur, ya enggak ada. Biasa saja itu. Ya biasa saja itu harus terjadi. Hidup itu sudah banyak masalah, jangan ditambahi lagi dengan hidup itu sudah banyak masalah. Ini istri saya sering kali ngomong seperti ini. Udah banyak masalah hidup itu. Jangan ditambahin lagi dengan drama. Ya, masalah di dalam ini yang masalah di dalam keluarga kita. Di luar itu sudah banyak masalah, saudaraku. Kalau saudara mau hadapi itu, pertahankan dulu yang di dalam. Baru kita kuat menghadapi yang di luar. Amin. Amin. Saudara bertahan, kekuatan kita ada di dalam. Kalau itu sudah kuat, kita bisa hadapi luar. Yang luar itu lebih mengerikan, saudaraku, daripada yang di dalam. Nah ini kebalikan, kadang-kadang di dalam ini lebih mengerikan. Ya lebih senang tinggal di luar rumah daripada di rumah dengar istri ngeromel terus. Apa ngeromelnya? Ngomel terus. Saudaraku, itu biasa. Istri-istri yang setuju? Biasa. Ngeromet. Makanya kita harus salurkan ngerometnya. Rometnya sama Tuhan aja. Dalam doa. Ya, itu memang kebutuhan seorang wanita. Dia harus keluarkan kata-kata itu minimal 10.000. Ya, kalau saudara suami-suami tidak mendorong, ayolah berdoa, ayo berdoa. 10.000 itu nanti diserahkan kepada saudara dengan mau enggak? Ya, itu kebutuhan. Jadi dengarkan mereka. Kalau bisa kita ajak berdoa saja supaya banyak-banyak ngomongin sama Tuhan. Nah, siapa pemerannya? Dari peristiwa ini siapa pemerannya? Ya. Pemerannya yang pertama adalah ini, iblis. Dia sudah berhasil menghancurkan sebuah keluarga di Taman Eden. Keluarga di Taman Eden itu kurang apa sih? Makan enggak usah, kerja keras lagi. Ya. Mereka disuruh hanya mengusahakan, artinya merawat saja, tinggal merawat taman itu. Semua ada, semua sudah lengkap. Enggak ada krisis ekonomi pada waktu itu. Enggak ada masalah yang terlalu menyesatkan hidup mereka. Mereka baru berbahagia bulan madu di Taman Eden ini. Tapi iblis itu datang ke situ. Ya. Iblis itu dia katakan kepada Hawa, manusia tidak kekurangan apapun,
Nah, hanya saja iblis menyerang kehendak bebas Hawa. Ya, Hawa, manusia itu punya kehendak bebas dan itu hati-hati ya, bisa diserang oleh iblis. Caranya apa? Gimana? Ya, iblis katakan kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata semua buah-buahan dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Ya, Hawa bilang, bukan demikian. Semua boleh kami makan. Ya, semua kami boleh makan. Hanya satu yang tidak boleh. Di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, ya kami akan mati. Dia dipermainkan lagi dengan iblis ini karena bebas ya. Sebenarnya Allah tidak mau kamu makan itu karena apa? Karena kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah inilah soal identitas saudaraku, identitas kita ditipu oleh iblis. Ya, bukankah manusia pada waktu itu serupa dan segambar dengan Allah? Ya sudah hampir sama seperti Allah, hanya sedikit lebih rendah dari Allah. Ya, manusia itu berkuasa penuh di bumi, sedangkan Allah di sorga. Ya. Bumi ini diserahkan kepada Adam dan Hawa untuk mengelolanya. Diserahkan sepenuhnya. Mereka sudah jadi seperti Allah saudaraku. Hanya saja meragukan identitas mereka. Hati-hati saudaraku kalau iblis datang meragukan identitas saudara sebagai anak Allah. Yang meragukan identitas saudara sudah diampuni. Yang meragukan berbagai-bagai hal tentang firman Allah. Diragukan soal kebenaran firman Allah. Meragukan itu hati-hati. Kuasa iblis mulai bekerja dalam diri kita. Nah ya dimulailah sejak dia makan buah ini. Nah mulailah drama keluarga. Konflik mulai muncul. Ya, mulai saling mempersalahkan. Drama itu mulai muncul. Si suami mempersalahkan istri. Ya, istri cari siapa yang bisa dipersalahkan. Ular. Ya saling mempersalahkan. Ular sekarang ularnya nggak ada. Ularnya di suami. Ya. Saling mempersalahkan. Nah dimulailah drama keluarga ini. Nah saudaraku, sebenarnya jalan keluarnya Tuhan sudah kasih kepada kita. Jalan keluarnya apa? Tunduklah kepada Allah. Ya. Ini tunduk kepada Allah. Memang kita seringkali kita berkata, enggak enak jadi Kristen. Ya, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh berbuat dosa. Nah saudaraku hati-hati. Ya, apa yang kita katakan seperti itu adalah kita keluar dari perlindungan Allah terhadap diri kita. Ya, otoritas Allah ada di dalam diri kita. Saudaraku, kita di bawah otoritas Allah, kita juga punya otoritas dikasih oleh Allah. Itu sebabnya saya percaya ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang tidak berkompromi dengan iblis, ya hidupnya pasti terlindungi, terjaga dan aman. Tidak ada kuasa iblis yang sanggup menghancurkan saudara. Tidak ada satupun kuasa iblis yang dapat menerobos, mengganggu saudaraku. Tidak ada santet, ya tidak ada. Pokoknya perkara-perkara yang dari dukun-dukun itu enggak ada. Semua dalam perlindungan Tuhan. Saudara percaya? Ya itu terjadi memang. Ya, itulah sebabnya kita harus tunduk kepada Allah. Ada perlindungan, ada kuasa. Kalau kita tunduk kepada Allah itu bukan berarti iblis datang mencobai kebebasan kita. Ini hati-hati. Kita juga punya kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita, kalau kita pengen bebas seperti orang-orang dunia katakan, bebas yuk lakukan apa saja, freedom. Bahayanya freedom itu adalah kita keluar dari otoritas yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita.
Wow, kalau kita keluar saudara siap-siap diserang oleh iblis. Nah, kalau kita baca Yakobus 4 ayat 7, coba dibuka ayat ini. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Nah, karena itu, apa? Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, dia akan lari, tunduk kepada Allah. Di sana ada otoritas terjaga, saudaraku. Dan yang kedua, lawan iblis. Wah, saudaraku, jangan, kita ada yang berkata jangan cari gara-gara deh dengan iblis. Ya, iblis itu licik, dia pintar. Walaupun saudara tidak cari gara-gara dengan dia yang cari gara-gara dengan kita. Amin. Dia cari gara-gara dengan kita untuk supaya menjatuhkan kita, supaya membinasakan kita, menghancurkan keluarga rumah tangga kita. Ya, lawan iblis. Inilah bicara tentang peperangan rohani. Ya, bicara tentang peperangan rohani. Ya. Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri sedikit pun celah kepada iblis. Ya, kita kalau mulainya dari sini, kehendak bebas kita. Gak ada orang pagi-pagi bangun berpikir, aku mau selingkuh hari ini. Gak ada gak saudara, pagi-pagi aku mau selingkuh hari ini. Gak ada saudaraku, itu mulai dari sesuatu hal yang sudah mulai mempengaruhi kita. Ya. Dia mempengaruhi kita untuk kita belajar, untuk kita mencobai kita, untuk kita tertarik dulu. Ya. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga dulu, baru kita terpikirkan soal perselingkuhan itu. Nah, hati-hati saudaraku ya. Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Percaya janji Tuhan saudaraku. Kalau saudara mau tunduk kepada Allah dan lawan iblis dalam peperangan rohani kita, dia akan lari daripadamu. Dia akan lari daripada kita. Ini yang pertama ya. Iblis selalu punya peran besar. Iblis itu dalam drama keluarga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Ini tidak kelihatan, kita mesti hati-hati. Yang kedua, yang kedua ini adalah Tuhan. Wah, bisa nih Tuhan terlibat dalam drama. Nah, ini terjadi pada keluarga Yusuf dan Maria ketika mereka bertunangan. Ya, malaikat Tuhan datang, dia kasih tahu Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Sedangkan dia dalam status pertunangan dengan Yusuf, saudaraku. Mulailah drama di sini. Kalau ketika dia mengandung, Yusuf tahu dia merencanakan untuk menceraikan. Nah ini dia. Ya, status pertunangan dalam budaya Israel itu sudah seperti orang menikah, tapi belum tinggal bersama. Tetapi statusnya pernikahan pertunangan itu kuat. Ada pakai hukum ya, pertunangan itu sehingga dia harus memberikan surat cerai kepada Maria yang sedang mengandung itu. Nah, mulailah drama di situ. Ya. Kita harus mendeteksi ini datangnya dari mana masalah ini. Kalau datangnya dari Allah, kita harus tahu bahwa Allah ujung-ujungnya menghendaki apa? Menghendaki kebaikan. Sekali lagi, menghendaki kebaikan. Ya, Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu ini datang dari Allah. Ini datang dari iblis. Masalah ini datang dari Allah. Tidak perlu ada drama-dramaan. Ya, pasti untuk kebaikan. Untunglah intervensi Tuhan kepada Yusuf. Ya, Yusuf dikasih tahu oleh malaikat Tuhan juga lewat mimpi. Ya, jangan menceraikan Maria, ambil dia. Sebab anaknya itu dari Tuhan, anak yang kudus, anak dari Allah yang maha tinggi, yang diurapi oleh Roh Kudus.
Nah itu sebabnya dia tidak menceraikan Maria dan dibawa lari ke Mesir, diselamatkan. Ini campur tangan Tuhan. Ya. Nah yang ketiga, ini dia masalah yang paling besar. Ada di ketiga nih. Di yang ketiga ya, coba lihat. Masalah yang ketiga adalah Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Coba baca ini. Masalah yang paling besar dalam drama keluarga. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Mari kita baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Nah, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsu. Ya, katakan ini dia. Pemeran yang ketiga, peran besar ini. Peran paling merusak atau saya katakan paling banyak dramanya ini di kita nih, manusia. Ya. Kadang-kadang ada hawa nafsu kita, keinginan kita, keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Ini dia hawa nafsu, keinginan yang tidak terkendali. Keinginan ya tetangga beli sesuatu, wah menarik, kita juga mau beli sesuatu. Ya, beli motor, kita juga padahal kita nggak punya kemampuan. Ya, beli mobil orang lain, kita kepingin. Lalu kita pakai gesek. Ya gesek itu apa? Kredit. Ya, sudah bisa jalan-jalan sih tapi bunyinya dit tetap. Klaksonnya bunyinya dit. Lama-lama kita nggak bisa bayar kredit karena besar pengeluaran daripada pemasukan. Apa akhirnya? Mulailah pinjam online. Di sini mulai banyak drama keluarga, banyak yang terjadi perceraian gara-gara pinjol ini. Banyak terjadi intimidasi, banyak yang bunuh diri juga karena pinjol. Wah, drama begitu banyak karena keinginan. Keinginan lihat istri orang lain, tadinya istrinya sendiri kayak gitar apa? Spanyol. Sekarang kayak bass betot. Maaf saudara. Keinginan, hawa nafsu. Keangkuhan hidup nih bicara tentang soal menang-menangan. Ya. Siapa yang paling menang di antara suami dan istri kalau lagi bertengkar? Yang paling banyak menangnya siapa? Saya kok dengarnya bukan suami ya. Nah kalau percayalah saudara 30 tahun kami menikah. Ada juga perang-perangan. Tetapi kalau kita berpikir siapa yang menang-menangan. Wah itu tidak sampai 30 tahun. Bubar. Ya. Bubar pasti. Ya. Nah kita lihat saja cepat. Apa penyebabnya? Pertama tuntutan. Soal tuntutan ini kita tidak banyak yang tidak dimengerti. Kita tidak mengerti orang-orang menikah ini terutama. Perbedaan antara suami dan istri itu ada perbedaannya. Semua sampai tubuh, jiwa nggak ada yang sama. Ya tubuh pria dan wanita itu jelas berbeda. Jiwa pun begitu saudaraku. Ya itu sebabnya sangat jelas. Ya saya sering kali sampaikan man from Mars. Planet Mars itu dihuni oleh pria-pria. Itu gambaran saja. Venus itu dihuni oleh wanita. Di sana tidak ada pria. Di Mars tidak ada wanitanya. Ya, waktu dia ketemu di bumi wanita, menarik ya. Itulah sebabnya saudara ndak ujuk-ujuk menikah. Kan ada rasa tertarik dulu menikah. Ini sudah tertarik pertamanya, sudah jalan 5 tahun, 10 tahun. Aku nggak cinta lagi sama pasanganku.
Aku nggak cinta lagi, kita sudah jalani 20 tahun, banyak juga ini sudah jalani pernikahan 30 tahun, 40 tahun, akhirnya bercerai. Ini dia perbedaan ini, saudaraku, perbedaan. Ya, ada sepatu kanan dan sepatu kiri. Saudaraku, kalau saudara pergi ke toko, saudara lihat sepatu kanan dan sepatu kiri, itu kan kayaknya nggak cocok ya, sepatu kanan. Ya, saudara lihat kalau sepatu kanan sama sepatu kanan itu baru cocok kan? Kanan sama kanan. Tapi kanan sama kanan mana enak dipakai. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan karuniakan ini, pria dan wanita itu beda banget. Ya, saudara dijadikan satu. Itu susah sebenarnya. Tapi menjadi satu itu adalah ekspresinya Tuhan sendiri. Menjadikan kita satu. Ada banyak proses yang terjadi. Nah, bahasa kasih kita juga beda. Ini, temperamen kita juga beda. Ya, ada perbedaan-perbedaan. Latar belakang keluarga berbeda. Nilai-nilai hidup yang kita pegang berbeda. Masa lalu berbeda. Kebiasaan juga berbeda. Berbeda, hampir berbeda semua. Banyak perbedaan. Inilah yang pertama pemicunya adalah tuntutan. Kalau kita menuntut supaya istri kita sama seperti kita, suami kita sama seperti yang kita mau, itulah perbedaan. Saya bertemu dengan istri, dia sudah umur 25 tahun. 20 tahunan lah. Baru ketemu dengan saya aja baru berapa tahun. Dia hidup dengan keluarganya puluhan tahun. Saya mau merubah dia dengan kebiasaan-kebiasaan dia. Wah, saudaraku, perang pasti. Ya. Tidak bisa, saudaraku, itulah rasa tidak puas kepada pasangan. Lalu ada tuntutan, itulah tuntutan yang menjadi permasalahan utama. Nah, kita sadari tidak mudah dua menjadi satu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepuasan dalam diri kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah pasangan kita. Ya, kalau saudara punya cita-cita mulia sekali, pertama-tama menikah, aku akan merubah pasanganku nanti waktu menikah. Wah, saudaraku, sampai mati kamu tidak bisa merubah pasanganmu. Percayalah. Hanya Tuhan. Kalau dia bisa berubah itu karena Tuhan. Ya, kalau mau dicocok-cocokkan susah. Ya, yang kedua ingin menang tadi saya katakan, ingin menang. Kalah berarti disalahkan dan tidak mau orang-orang disalahkan semua. Percayalah, pendeta pun begitu. Tidak mau disalahkan. Apalagi sama istri, enggak mau. Tetapi sing waras. Sing waras, katakan sing waras ngalah. Enggak ada tuntutan mau menang-menang sendiri. Kita harus tahu selera pasangan kita. Oh iya ya, dia seperti itu. Asal bukan dosa. Asal bukan keinginan berdosa. Itu memang sudah jadi dia dari dulu. Kalau dia berusaha berubah karena saudaraku, nanti dia yang menderita. Benar gak? Ya, menderita. Berubah demi pasangan kita. Kita ada yang gini, menikah sekian tahun, pasangannya meninggal. Pria nih, wah meninggal dia. Tadinya pakaiannya lusuh terus. Sekarang dia pakaiannya wah sisirannya rapi, ganteng sekali. Selama ini kenapa? Tertekan kepada istri. Ya, jadi begini saudaraku, kita jangan mengubah suami. Kecuali itu berdosa. Kita berdosa sama Tuhan supaya Tuhan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, Tuhan ya hanya Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa mengubah. Ayat yang terakhir. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, termasuk dalam keluarga kita. Ya, hiduplah dengan perdamaian. Tidak semua masalah bisa kita atasi dengan damai. Selalu ada orang yang tidak mau mengusahakan damai. Tetapi kalau hal itu tergantung daripadamu, usahakanlah hidup dalam perdamaian dengan semua orang.